Saudara pasti sudah pernah mendengar tentang kisah ini. Kisah bangsa Israel yang dibawa keluar dari tanah Mesir oleh Musa. Dan ketika itu begitu Musa disuruh oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir, Musa harus menghadap Firaun. Penguasa Mesir saat itu, Firaun, tentu saja tidak mengizinkan untuk Musa membawa bangsa Israel pergi dengan alasan beribadah kepada Allah. Berkali-kali Musa berusaha untuk membawa Israel pergi, tapi berkali-kali pula Tuhan mengeraskan hati Firaun. Siapa yang mengeraskan hati Firaun? Siapa yang suruh Musa bawa bangsa Israel pergi? Tuhan ini saya lihat sutradara yang hebat. Kalau Anda mau belajar bikin film harus belajar sama Tuhan. Tuhan yang suruh Musa membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Tapi Tuhan juga yang mengeraskan hati Firaun supaya bangsa Israel nggak boleh dibawa keluar dari Mesir. Dan setiap kali Musa datang kepada Firaun, setiap kali itu juga Tuhan mengeraskan hati Firaun untuk tidak mengizinkan mereka pergi. Dan setiap kali itu juga Tuhan melakukan sesuatu. Tuhan mendatangkan tulah yang kita sebut dengan 10 tulah di Mesir. Pasti sudah nonton film Musa? 10 tulah ini menimpa bangsa Mesir. Sampai akhirnya Firaun mengizinkan Musa membawa bangsa Israel keluar. Tarik nafas sebentar. Masa kelegaan muncul, mereka diizinkan keluar. Tapi sekali lagi Tuhan mengeraskan hati Firaun untuk mengejar mereka. Udah dibiarin pergi, masih dikejar juga. Belum selesai sampai di situ. Bangsa Israel terjepit. Bangsa Israel tidak bisa kembali karena di belakang mereka pasukan Mesir mengejar mereka dari belakang bersama dengan Firaun. Di depan mereka ada Laut Merah yang membuat mereka gak bisa kemana-mana. Mereka terjepit. Kemudian Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dalam Keluaran 14 ayat 21. Dan kita tahu bahwa ini kisah kedahsyatan Tuhan yang nyata di depan mata semua orang dan luar biasa. Laut Merah terbuka. Laut itu menjadi kering dan bangsa Israel bisa berjalan ke tengah-tengahnya. Penyertaan Tuhan dahsyat banget waktu itu. Dan dalam Keluaran 14 ayat 17 dikatakan, sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Anda tahu pada waktu mereka mengejar bangsa Israel ke tengah-tengah Laut Merah, Tuhan mengembalikan Laut Merah di belakang bangsa Israel dan semua pasukan Firaun tenggelam. Kisah ini bukan dongeng. Sampai hari ini ditemukan sisa-sisa dari pakaian serdadu Mesir di bawah Laut Merah. Setelah geologi, geografi mereka sudah menemukan bahwa benar-benar laut itu pernah terbelah. Jadi ini bukan kisah dongeng, tapi Tuhan sendiri menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah dunia. Yang saya mau share tentang the heart of Pharaoh. Dalam hidup kita, di balik orang-orang yang kita harapkan menolong kita, di balik orang-orang yang kita pikir harusnya mereka bertanggung jawab atas hidup kita. Orang-orang yang punya kemampuan untuk membebaskan kita dari masalah. Orang-orang yang ngutang sama kita dan kita lagi kesulitan uang dan kita harap mereka bayar utangnya supaya masalah kita selesai. Orang-orang yang kita pikir bisa nolong kita untuk keluar dari hidup kita yang lama. Mesir bicara soal hidup kita yang lama. Kita datang ke gereja yang kita pikir bisa membimbing kita. Tapi justru gereja itu mengecewakan kita. Saya mau bilang bahwa semua doa-doa kita yang belum dijawab, putus asa, dan semua masalah yang kita hadapi dengan berbagai orang, baik orang tua, suami yang keras kepala, istri yang gak pernah ngerti dan nuntut terus, orang tua yang gak tanggung jawab, hubungan kita sama pacar yang gak disetujui. Mungkin kita punya bos yang keras sekali, kita punya bawahan yang kerjanya gak pernah benar, fokusnya gaji aja. Kita punya rekan bisnis yang nipu kita ngadapi begitu banyak masalah di sekeliling kita. Sadar gak? Bahwa mungkin Tuhanlah yang mengeraskan hati mereka.
Bangsa Israel ngalamin masalah. Mereka pengen bebas dari Mesir. Mereka ditindas. Mereka pengen bebas dari Mesir. Tuhan sendiri suruh Musa bawa mereka pergi. Tapi Tuhan juga yang datangin masalah dengan mengeraskan hati Firaun. Jangan cepat-cepat kecewa sama orang-orang yang di mata kita mereka salah. Belajarlah melihat dari perspektif yang berbeda. Mungkin Tuhan ngizinin mereka kayak gitu sama kita.